Ya, wasilah guru kita Ustaz Jamaluddin sehingga kita bisa silaturahim, saling ta'aruf, saling menyambung hubungan persaudaraan sesama muslim sama orang-orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, pada kesempatan ini kemudian ada hajat sebagai taklim awal untuk menyambut bulan Zulhijjah yang di dalamnya ada ibadah kurban. Kalau kita mengaku umat Rasulullah, jadi kita ikuti sunnah-sunnah beliau yang semampu kita, termasuk ibadah kurban ini. Ya, ibadah kurban harus kita laksanakan bagi mereka yang punya kecukupan rizki. Nah, siapa di antara kita umat Islam yang rizkinya cukup dalam 1 tahun besok Zulhijjah, ketika mereka beli hewan kurban cukup uangnya, dan tidak ada kebutuhan yang mendesak lainnya, berkurbanlah, wanhar. Nah, di sini jadi kita ikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah itu berkurban terus buat diri beliau dan juga buat keluarga beliau dan juga buat umat beliau. Ada riwayat beliau juga menyembelih buat keluarganya dan juga buat umatnya. Jadi nah kemudian Rasulullah SAW menyentil gitu bagi umatnya yang punya kemampuan kemudian tidak berkurban. Beliau katakan, "Mangkana lahu sa'ah," siapa yang memiliki peluang, memiliki kesempatan, memiliki kelapangan rizki, walam yadah, kemudian dia tidak berkurban, atau walam yudah, ya, fala yaqrabanna musallana, jangan deketin tempat sholat kami, kata Rasul gitu. Nah, ini penting kita sampaikan kepada para saudara kita atau jamaah kita yang punya kesempatan berkurban. Walaupun hukumnya memang sunnah muakkad, tapi tadi kita definisikan sunnah itu wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ya, walaupun kemudian berpahala dan tidak berkurban pun tidak berdosa. Tapi bagi mereka yang punya kemampuan, dikatakan fala yaqrabanna musallana. Ibaratnya kalau bahasa kita tuh mungkin salah-salah gitu ya. Mampu kok nggak mau berkurban, salah-salah gitu, kira-kira gitu bahasa dialog kitanya. Banyak perkara-perkara yang demikian disinggung gitu ya. Nah, ini penting bagi kita yang punya kemampuan. Padahal kalau kita kalkulasi, kalau sebutlah kambing 4 juta, ini yang standar, mungkin sekarang paling kecil ya 4 juta itu. Kemudian kalau kita bagi 12 bulan, kita nabung gitu, misalnya saya mau nabung buat kurban tahun depan misalnya 1446 Hijriah, tadi kita sekitar 400.000 sebulan ya. Kemudian kalau kita bagi per hari, kita nabung berarti sekitar ya 15.000 ya, 15.000 atau 13.000. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada perkara yang lebih penting sebetulnya juga yang tidak boleh kita lupakan, filosofi atau hikmah kita berkurban itu. Hikmahnya kalau boleh kita sebutkan, pertama, Islam itu bukan agama yang sifatnya mengurusi individual, urusan pribadi, tapi agama yang mempunyai orientasi sosial. Jadi kebersamaan, ada kepedulian sosial. Ini yang sering kita sadari, dan tapi juga ada sebagian yang kurang menyadarinya. Ya. Sebagai makhluk sosial, maka Islam hadir, ada konsep berbagi.
bukan hanya berkurban, zakat, infak, sodakoh, ya. Itu konsep berbagi, ada filantropi, nilai-nilai kemanusiaan. Kemarin kalau ada pihak yang menyatakan membandingkan ada 1/10 dengan 2,5% kan, kemarin ramai itu kan. Sebetulnya bukan 2,5%-nya dalam Islam itu, tapi nilai-nilai kemanusiaan itu yang menjadi identitas kita. Maka di lembaga zakat itu sering dikatakan sebagai apa namanya, lifestyle umat Islam itu berbagi, lifestyle-nya, gaya hidupnya gaya hidup berbagi, gaya hidup sosial. Itu zakat, infak, sedekah, itu termasuk berarti kurban. Karena ketika kita berkurban kan bukan untuk sendiri, bukan untuk dimakan sendiri, tapi kita untuk berbagi pada orang lain, pada saudara-saudara kita yang lain, yang tentu mereka hanya mengkonsumsi apa tuh, ya nggak setahun sekali barangkali yang namanya daging. Kemudian filosofi lainnya atau hikmah lainnya yang perlu kita perdalam adalah mengikis sifat bakhil. Sifat bakhil, orang Depok bilang tuh pelit atau medit. Nah, mengapa? Karena di antara rizki yang Allah berikan kepada kita, nyebutnya sebenarnya bukan rizki kita, tapi rizki Allah yang diberikan kepada kita, itu ada bagian orang lain. Bagi kita yang mungkin yang gajinya sekian juta, nah itu sebetulnya kalau kita kalkulasi, nggak usah menunggu haul, nggak usah menunggu hitungan setahun, kita bisa kalkulasi setiap bulan aja 2,5%. Nah, gitu ya. Maka ada zakat profesi tuh, zakat profesi. Nanti dihitung haulnya itu, apa namanya, nisabnya. Nah, berkurban itu mengikis sifat bakhil. Jadi harta yang kita kumpulkan itu sejatinya jangan sampai dia menimbun hanya untuk dirinya. Al-Humazah, Allah berfirman dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, ya, celaka orang yang pengumpat dan pencela. Siapa mereka? Alladzi jama'a malau wa'addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya, pengumpat, pencela. Mengapa pencela? Karena dia nanti akan sifat bakhil, meremehkan orang. Kemudian karena kebiasaannya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Gajian ini berapa rupiah, kemudian dia hitung rekeningnya udah berapa duit gitu ya. Nah, kemudian belum lagi di rekening yang lain gitu kan, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kemudian yahsabu anna ma lahu akhlada, mereka mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, dianggap hartanya itu bisa kekal, padahal habis semua. Bisa dengan takdir Allah, harta bisa habis. Nggak usah jauh-jauh. Siapa yang paling kaya raya dan banyak cerita ketika Allah takdirkan dia sakit? Nah, itu banyak cerita itu. Ada artis yang kaya raya, penghasilannya luar biasa, miliaran, sakit, kemudian dia berobat, habis jatuh miskin. Itu yang Allah memiliki harta itu diberikan kepadanya, tapi dia tidak manfaatkan di jalan Allah. Kemudian mungkin kita setiap Jumat infak, mungkin ada yang 10.000, 5.000, rutin. Datang Jumat 10.000, 15.000 atau 20.000. Sejatinya itulah yang abadi, yang mengabadi yang itu. Kalau yang kita makan selesai sampai di perut, selesai sampai di perut. Nah, maksud saya
Inilah yang kita perlu renungkan. Buat di akhirat kita sudah berapa rupiah yang kita jadikan kendaraan kita nanti di akhirat. Demikian juga hewan kurban. Hewan kurban itulah ketika ikhlas kita karena Allah, itulah sejatinya menjadi kendaraan kita nanti di akhirat. Bahkan bulu-bulunya itu akan ditimbang. Bulu-bulu domba atau kambing yang kita kurbankan, itulah sesungguhnya yang menjadi kendaraan kita, menjadi amal soleh kita. Luar biasa. Jadi kita nggak usah berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Banyak sekali jalan-jalan yang Allah berikan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Karena di dunia ini kita sadar ini sementara. Saudara-saudara kita ada yang sudah dulu orang tua kita meninggal, tinggal waktunya kita kapan. Masalahnya apa yang akan kita persiapkan? Disinilah pentingnya keyakinan dan konsep Islam ada kehidupan lagi setelah dunia. Jadi semua amal kita akan dipertimbangkan di mizan, di yaumul mizan, ditimbang. Ada kalangan agama yang nggak percaya dengan kehidupan akhirat. Itu rugi dia, rugi. Maka Allah katakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama, terserah mau agamanya apa, fala yuqbala minhu, dan dia agama itu ditolak, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia tekor, rugi. Apalagi konsep dia nggak yakin adanya hari akhirat, kehidupan akhirat. Nah, maka apa yang akan kita bawa ke sana nanti? Nah, kurban ini itu luar biasa sekali, ya. Di samping nilai-nilai sosialnya, juga nilai-nilai ubudiyahnya buat kita, bekal kita buat akhirat, kehidupan akhirat. Maka mengikis sifat-sifat bakhil itu dalam filosofi atau hikmah kurban. Nah, ini yang perlu kita gelorakan terus lah istilahnya. Kita sampaikan terus kepada saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan. Ya. Ada satu hal lagi. Berapa ribu, mungkin jutaan ekor kambing yang kita sembelih atau domba setiap tahun, tapi nggak habis-habis, nggak ada habisnya itu sapi, kambing. Kita berpikirnya secara tauhid bahwa ini kuasa Allah, ya. Kambing nggak habis, domba nggak habis, sapi nggak habis, setiap tahun kita sembelih. Ternyata di sini ada bahwa Allah sangat berperan, dan sinilah kesadaran tauhid kita, ya. Artinya dalam tiap tahun Allah sampaikan kepada kita, hai hambaku, hai orang-orang yang beriman, hai kaum muslimin, ini loh momentum Idul Adha, bulan haji. Siapkah Anda, saudara, antum semua, kamu semua, kalian semua untuk berkurban? Kemudian di sini nilai sosialnya yang kemudian kita tanamkan, kita berikan kesadaran kepada saudara-saudara kita. Mengikis sifat-sifat bakhil. Jangan sampai kemudian kita hanya menumpuk-numpuk harta dan menghitung-hitungnya, yang kemudian itu tidak bermanfaat buat kehidupan kita di akhirat. Justru yang 10.000, yang 5.000 yang kita nafkahkan itu yang mendapatkan nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian filosofi lainnya menyembelih sifat-sifat hewaniah, ya, menyembelih sifat-sifat bahimiah, ya. Jadi ketika kita itu kan simbolik, ketika kita sembelih
kambing atau sapi, sejatinya kita harus ada kesadaran, inilah sifat-sifat kehewanan kita yang harus kita sembelih. Apa diantaranya? Tamak, rakus, ya, tomak, apalagi ya kalau ini menumpuk harta. Itu yang harus kita pupuk ketika kita menyembelih kambing atau sapi. Sungguhnya bagaimana kita bisa menyembelih sifat-sifat kehewanan kita. Kita kalau lihat hewan, dia itu kan kerjaannya makan, tidur, apalagi berkembang biak. Makan, tidur, berkembang biak. Makan, tidur, berkembang biak. Kalau manusia hanya itu saja, makan, mencari rizki, menumpuk harta, kemudian berkembang biak, mendapat keturunan, apa ubahnya, apa bedanya dengan akal an'am seperti hewan itu? Maka Allah menyinggung tuh kita, ulaika kal an'am balhum adall. Ya, mereka yang punya hati tapi tidak dipakai hatinya, mereka punya mata tidak digunakan matanya untuk melihat membaca ayat-ayat Allah, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, ujungnya ulaika kal an'am balhum adall. Itu disinggung oleh Allah. Manusia itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi, lebih hina lagi. Kira-kira ini yang perlu kita renungkan dalam konteks nanti kita menyambut Idul Adha, ya. Jadi kita menyembelih sifat-sifat rakus kita. Hewan begitu, apalagi kera. Kera kalau kita lempar kacang atau makanan, dia tangkap dengan tangan kanannya, kita lempar lagi, dia tangkap dengan tangan kirinya, kita lempar lagi, dia ambil dengan kakinya. Artinya tidak ada selesainya, ya. Ini kerakusan itu. Maka kita sebagai manusia yang berakal menyadari jangan sampai kita menyerupai mereka, para hewan itu. Hadir Islam untuk menyampaikan, untuk mengamalkan bagaimana nilai-nilai sosial itu bisa kita laksanakan. Di antaranya, yakni berkurban. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kemudian apa lagi? Filosofinya. Yakni bahwa kita sebagai makhluk yang berpikir, yang dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dia bisa menerima ajaran-ajaran Islam secara akali, akalnya berfungsi. Karena Islam ditolak, bukan ditolak, Islam terlepas dari 3 kelompok, yakni anin naimi hatta yastaiqidha, orang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnun hatta yufiq, orang gila sampai dia sembuh. Wa anis sabi hatta yablugha, anak kecil sampai dia balik. Ini pendekatannya bagaimana fungsi akal itu sangat berperan, bahwa kita sebagai hamba Allah yang diberikan akal harus mampu menerima syariat itu dengan baik. Apa yang Rasulullah sampaikan harus kemudian kita bisa laksanakan, dan apa yang Allah wahyukan bisa kita kerjakan dan kita amalkan. Jadi konsep berpikir ini menunjukkan bahwa kita berbeda dengan hewan, berbeda dengan hewan yang kita sembelih. Jangan sampai kita menyerupai mereka, udah dikasih akal kok kemudian tidak mampu menerima wahyu Allah untuk melaksanakan fasolli li rabbika wanhar. Ini luar biasa. Dan konsep ini harus terus kita sampaikan dan kita review kembali. Maka ada fikihnya, fikih kurban itu harus kita mulai baca kembali, ya. Apa syaratnya, syarat sahnya, kemudian
bagaimana batalnya dalam berkurban, nawaitunya seperti apa, kemudian bagaimana mentasarufkannya, gitu kan? Ada fikihnya itu. Dan ciri-ciri hewan yang harus dikurbankan seperti apa, kemudian siapa yang kemudian tidak boleh menikmati hewan kurban itu. Nah, itu nanti ada fikihnya ya. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, surat Al-Hajj 34 itu, ini penting sekali bagaimana kita memahaminya, bahwa syariat Islam itu sudah sebagian, ya, tidak semua, itu juga sudah disyariatkan pada umat-umat terdahulu, sebagaimana saum Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dalam surat Al-Hajj dikatakan walikulli ummatin, dan pada setiap umat ja'alna mansakan, kami syariatkan mansakan, penyembelihan, yakni berkurban. Zaman Nabi Adam alaihissalam, ketika anaknya Qabil dan Habil itu kan diuji, siapa yang kurbannya diterima dan siapa yang kurbannya tidak diterima. Ya, akhirnya kan yang diterima adalah Habil. Nah, Qabil tidak diterima kurbannya karena dia punya nawaitu yang salah, ya, nawaitunya tidak lurus, bukan karena Allah, tapi Habil niatnya lurus. Nah, di sini konsep tauhid lagi. Kita kalau mau berkurban jangan ya ibaratnya niatnya jangan macam-macam. Misalnya ya pengen, maaf gitu, ya pamer lah gitu, ria, pengen dinilai orang. Oh, bapak ini kurban terus ya. Kemudian dia tampil, walaupun ria itu sifatnya di hati, nggak bisa kita menjudge orang itu. Oh, bapak ini pamer, nggak bisa, karena dia letaknya di hati. Ikhlas dan ria itu bedanya tipis. Bedanya tipis. Pamer, ria bukan karena Allah, dengan orang yang ikhlas itu sulit sekali diidentifikasi, karena memang letaknya di hati. Ya. Ah, itu kembali kepada diri kita. Manakala kita ingin berkurban, niatnya apa? Habil diterima kurbannya, Qabil ditolak. Kemudian timbullah sifat dengki, dibunuhlah akhirnya Habil. Habil. Kemudian sampai kepada Nabi Musa pun ada konsep berkurban, ya. Ada umatnya diminta berkurban. Jadi ini adalah syar'u man qablana, syariat umat-umat terdahulu. Syariat umat-umat terdahulu kemudian oleh Islam disempurnakan, dilanjutkan dan disempurnakan. Sama juga khitan. Khitan itu umat-umat terdahulu. Ya. Maka dalam agama lain kan nggak khitan tuh. Sebenarnya nabinya yang kemudian dianggap sebagai yang dikultuskan itu berkhitan. Ya. Banyak syar'u man qablana, syariat-syariat dari umat-umat terdahulu. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallah, supaya mereka menyebut nama Allah. Maka syarat berkurban itu bismillah, harus menyebut nama Allah. Nanti ada doanya itu, ada teksnya. Bagi si penyembeli, sebut nama siapa yang berkorban, bin siapa, dan dari siapa, untuk siapa, untuk siapa, untuk Allah. Nah, itu penting, itu tauhid. Jadi kemudian hati kita ini mantap, oh saya berkorban untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa, karena Allah. Ya. Nawa itu penting. Innamal a'malu binniyat. Niatnya apa? Ya. Liyadhkurusmallah, menyebut Allah. Ya. Ala ma razaqakum,
apa yang telah dirizkikan Allah. Jadi kita ini nggak punya rizki, nggak punya apa-apa. Allah kasih rizki kita. Ya. Makanya dalam Al-Baqarah, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat. Ya. Berzakat, memberi, yunfikuna fi amwalihim, menginfakkan harta mereka. Ya. Dalam surat Al-Imran, tanda-tanda orang yang bertakwa itu fisarra wa dharra, menginfakkan, alladzina yunfikuna fisarra wa dharra, pada saat senang, pada saat susah. Kalau senang, duit banyak, mungkin agak lega hati, kita menginfakkan, memasukin duit ke kotak masjid, mengasih uang ke fakir miskin, anak yatim, dalam kondisi lapang rezeki kita. Tapi pada saat susah, itu yang berat. Ayatnya demikian, tanda orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, saat senang, saat lapang, dan saat sempit atau saat susah. Nah, itu yang sulit. Sulit artinya ya hanya orang tertentu aja. Maka ayat sebelumnya kan itu tanda orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau ingin dikategorikan takwa, harus bisa kita amalkan itu. Yunfikuna fis-sarra wa dharra. Bahkan banyak cerita kan yang di media sosial, seorang ibu tua dia mengumpulkan duit hanya untuk berkurban di tahun yang akan dia tuju. Ngumpulin dia, padahal orang susah, luar biasa. Nah, jadi liyazkurusmallah ala ma razaqahum, atas rizki yang Allah berikan kepada kalian, pada mereka, mim bahimatil an'am, yang kemudian mereka menyembelih hewan itu dari rezeki yang Allah berikan. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Di sini basisnya basis tauhid, ya, basis keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falahu aslimu wa basyiril mukhbitin, ya. Maka kemudian berserah dirilah padanya. Nah, di sini konsep Islam, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Islam itu agama wahyu. Sampai azan saja. Islam ada 3 ayat yang saya ketahui bahwa Islam itu Allah berikan nama itu. Inna dina indallahil Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. 2. 3. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam ditolak. Jadi Allah menyebut Islam itu agama dari Allah. Nah, di sini ada yang kalau dalam kajian bahasa, Islam itu asal katanya aslama yuslimu islaman, artinya berserah diri. Tapi jangan melulu kita bermain di bahasa. Khawatir nanti karena ada segelintir kalangan yang mendefinisikan Islam itu aslama yuslimu islaman, berserah diri. Jadi siapapun yang berserah diri disebut sebagai muslim. Nah, itu bahaya. Nah, maka kaitan dengan Idul Adha, kita sebagai orang falahu aslimu, ya, karena itu berserah dirilah kepada Allah, ya. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepadanya. Idul Adha apa? Idul Kurban, melakukan kurban, itulah ketundukan, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
tidak ada tendensi yang lain kecuali kita tunduk apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah wahyukan untuk kita semua, untuk bisa kita amalkan. Kira-kira